Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu dalam kuliah daring dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 4 orang mahasiswa yang sudah punya judul sendiri-sendiri, yaitu dari Hodi D. Jumapril, kemudian Azka D. Rombani, kemudian Denis Firmansyah, dan Aulia F. Irawan. Presentasi masing-masing maksimal hanya 5 menit. Saya persilahkan kepada Hodi D. Jumapril untuk presentasi selama 5 menit. Ya, sebelumnya apakah sudah terlihat? Oke, teruskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hodi Dwi Jumafril. Di sini saya akan membahas mengenai segitiga kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin 1966. Awalnya pengesahannya dekret presiden pada Juli 1999, jadinya dan ini berikan kewenangan Dewan Konstitusi. Kembalinya 5 pembubaran MPRS dan pembentukan MPRS dan juga pembentukan DPRS. Nah, mengapa gitu ya pada masa demokrasi terpimpin ini terdapat kekuasaan berkembang gitu pada saat itu, yaitu Nasakom, yang dimana nasionalis, agama, dan juga komunisme. Dan Nasakom ini merupakan pemikiran dari Insinyur Soekarno sendiri. Nah, lambat laun gitu, pemerintahan Soekarno ini banyak gitu orang-orang PKI ini ranah pemerintahan gitu. Nah, karena Soekarno untuk Indonesia di pemerintahan ini membuat militer gitu ya ini karena khawatir akan membahas semua hidup gitu, gimana pada demokrasi terpimpin itu di antara Soekarno dan juga Yang lain mohon sinyalnya di tempat yang bagus ya. Ini suaranya nggak jelas, terlempar lagi. Oke, waktunya sudah habis. Berikutnya, Azka mohon posisinya yang bagus ya. Coba ruangannya supaya sinyal internetnya tidak terganggu. Azka Berobani, silahkan 5 menit mulai dari sekarang. Oke, semuanya sudah muncul untuk. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tema saya, yaitu Asian Games tahun 1962 di Jakarta ya. Bahwa Asian Games 1962 ini merupakan salah satu momentum krusial ya pada saat kepemimpinan Soekarno, karena ini merupakan suatu ajang pembuktian negara Republik Indonesia yang pada saat itu baru merdeka sekitar 15 tahun dari 1945 itu dapat menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pesta olahraga satu Asia. Nah, bahwa Asian Games tahun 1962 ini merupakan pesta olahraga keempat kalinya gitu ya, setelah sebelumnya telah dimulai di Bangkok gitu.
Nah, Indonesia pada saat itu, pada saat pemilihan tuan rumahnya berhasil mengalahkan Pakistan gitu dengan 22 suara. Nah, untuk mempercepat persiapan, Soekarno pada saat itu 1961, satu tahun sebelum Asian Games itu membentuk Kupag ya, atau Komando Urusan Asian Games gitu, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Suprayogi. Nah, di situ Presiden Soekarno menginstruksikan untuk membangun suatu kompleks olahraga yaitu di Senayan, bila mana kita sekarang yang kita ketahui adalah GBK ya, Gelora Bung Karno. Pada saat itu dinamai oleh Gelora Senayan. Nah, ini juga merupakan suatu bentuk dari politik mercusuar Soekarno gitu ya, bahwa Soekarno akhirnya dapat membuktikan bahwa Jakarta itu walaupun merupakan salah satu negara NEVO atau New Emerging Force, namun dapat menjadi tuan rumah di acara besar. Nah, dananya dari mana? Bahwa beberapa catatan membuktikan bahwa Presiden Soekarno menancapkan pancang Stadion Utama sebagai perencanaan pembangunan, dan kompleks ini juga langsung ditemui oleh Anastas Mikoyan ya, atau Perdana Menteri Uni Soviet pada saat itu, sehingga muncul asumsi-asumsi bahwasanya Indonesia pada saat itu dimodali oleh Uni Soviet, dan ini menjadi salah satu bukti kedekatan rezim Orde Lama dengan pemerintahan Uni Soviet seperti itu. Dan akhirnya Asian Games dapat diikuti oleh 17 negara, dan Indonesia berhasil menduduki peringkat kedua setelah dimenangkan oleh Jepang dengan peringkat satu, perolehan medali terbanyak. Mungkin sekian, Bapak. Ya, terima kasih Azka. Presentasinya hanya 3 menit. Berikutnya Denis Firmansyah. Denis, sama presentasinya maksimal 5 menit. Silahkan. Baik, apakah sudah muncul? Ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Denis Firmansyah dengan NIM 2008435 akan mempresentasikan mengenai konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963 sampai 1966. Nah, dimulai dari penyebab terjadinya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Nah, yang pertama yaitu adanya penentangan gitu Indonesia atas pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme karena dibantu oleh Inggris. Nah, politik konfrontasi sendiri yaitu sebuah era ketika Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia yang pada dasarnya gitu mencerminkan suatu kurun waktu ketika Indonesia baru saja melepaskan Irian Barat itu dari sisa-sisa kolonialisme Belanda. Latar belakang atau penyebab inti dari terjadinya konfrontasi Indonesia-Malaysia tersebut yaitu Indonesia atau para pemimpin Indonesia merasa gitu sedang dikepung oleh kekuatan neokolonialisme melalui pembentukan Federasi Malaysia yang akan membahayakan stabilitas keamanannya. Pembentukan Malaysia tersebut dilihat sebagai usaha Barat gitu, terutama Inggris untuk membentuk alat dan juga melestarikan kehadiran dan pengaruhnya di Asia Tenggara. Hal tersebut tuh membuat seakan Malaysia itu menjadi negara neokolonial dengan tetap adanya pangkalan Inggris dan membuka peluang bagi komunitas Cina juga gitu yang dinamis dari Singapura untuk mendominasi negara baru tersebut. Sehingga dikhawatirkan akan meningkatkan pengaruh perkembangan komunisme di kawasan itu juga. Lalu yang kedua yaitu politik pemerintahan Soekarno yang dilandasi oleh politik mercusuar dalam bentuk doktrin Manipol yang menggariskan untuk melakukan konfrontasi terhadap musuh revolusi. Nah, politik mercusuar sendiri adalah politik luar negeri yang radikal dalam menyelesaikan masalah revolusi. Ketika memasuki dekade tahun 1960-an, Indonesia menerapkan politik mercusuar, yaitu sebuah kebijakan luar negeri yang dijabarkan dalam bentuk manifesto politik atau manipol. Manipol itu memiliki
program jangka panjang dan juga program jangka pendek. Untuk jangka pendeknya sendiri yaitu melanjutkan perjuangan anti-imperialisme serta mempertahankan kepribadian Indonesia di mata internasional. Sedangkan untuk jangka panjangnya yaitu untuk melenyapkan imperialisme di mana-mana gitu, dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan abadi. Lalu selanjutnya yaitu Indonesia tidak diajak berunding gitu, serta keberatan jika Sabah dan juga Sarawak dimasukkan ke dalam wilayah Malaysia. Selanjutnya Indonesia tidak diajak berunding. Selanjutnya Indonesia mengirimkan mata-mata dan tentaranya untuk menyerang Malaysia, namun dapat dibatalkan Malaysia karena dibantu oleh tentara dari negara persemakmuran. Yang kedua yaitu mengenai perkembangan konfrontasi Indonesia-Malaysia, dimulai dari upaya diplomasi melalui konferensi Manila. Dalam situasi yang memanas tersebut, maka dalam rangka meredakan ketegangan itu tuh Filipina mengambil inisiatif itu untuk membawa Indonesia dan Malaysia ke meja perundingan. Untuk usulan Filipina itu diterima oleh kedua belah pihak, sehingga kemudian diselenggarakanlah konferensi untuk merumuskan konferensi tingkat menteri yang diselenggarakan di Manila pada tanggal 9 sampai 17 April 1993. Nah, untuk merumuskan lebih lanjut itu diadakan lagi pertemuan para menteri luar negeri 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina dari 7 sampai 11 Juni 1993. Nah, konferensi ini itu menghasilkan solusi pemecahan masalah Malaysia, yaitu pertama, Malaysia tidak akan dibentuk sebelum hak penentuan nasib sendiri dari rakyat Kalimantan Utara yaitu Sabah dan Sarawak dilaksanakan dan juga lain-lain. Lalu yang selanjutnya itu pembentukan Federasi Malaysia secara sepihak tetap dilaksanakan yang mengakibatkan Indonesia itu memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Meskipun telah diselenggarakan konferensi Manila gitu, namun pembentukan Federasi Malaysia itu secara sepihak tetap dilaksanakan. Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia tanpa persetujuan Indonesia dan juga Filipina, telah menandatangani dokumen pembentukan Federasi Malaysia pada 9 Juli 1993 di London. Adapun rencana pembentukan Federasi Malaysia itu dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1993. Dengan tindakan Perdana Menteri Malaysia tersebut, pemerintah RI merasa tersinggung gitu, dan dilecehkan dengan pengertian bersama sebagaimana tertuang dalam konferensi Manila, sehingga Indonesia itu memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia pada tanggal 17 September 1963. Lalu selanjutnya timbul demonstrasi anti Indonesia di Kuala Lumpur. Setelah itu di Malaysia sendiri terjadi suatu demonstrasi anti Indonesia yang ditujukan pada Indonesia agar menghentikan aksinya di Kalimantan. Masa demonstrasi berbondong-bondong gitu mendatangi gedung Kedutaan Besar Indonesia dan menghancurkannya serta merobek bendera, lambang Pancasila, menginjak-injak foto Presiden Soekarno, serta membawa. Waktunya sudah 5 menit. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir presentasi dari Aulia F. Irawan. Aulia sama, waktunya 5 menit, silahkan. Ya, di sini saya Aulia Franska Irawan izin menjelaskan mengenai Soekarno dan Gerakan 30 September 1965. Yang pertama itu Soekarno dan Partai Komunis Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Soekarno ini memang ada kaitannya dengan Partai Komunis Indonesia. Ini berkaitan juga dengan Nasakom, di mana salah satu ideologinya itu komunisme atau bisa disebut Marxisme. Oleh karena itu, Soekarno sendiri berhubungan langsung dengan PKI. Nah, lalu juga ada ideologi Nasakom, di mana di sini tuh 3 pilar utama, nasionalis, agama, dan komunis, yang mana dipercayai Soekarno dapat menghantarkan atau revolusi Indonesia dalam masa revolusi ini. Dan yang paling utama itu Gerakan 30 September 1965 atau terkenal dengan sebutan G30S. Di G30S ini terdapat kejadian atau bisa disebut juga peristiwa berdarah, di mana terdapat 7 pahlawan atau 6 jenderal dan 1 perwira melakukan dibunuh oleh para
oknum-oknum tertentu yang mana dikatakan juga PKI di Lubang Buaya Jakarta Timur. Nah, di sini yang dipertanyakan apakah Soekarno itu terlibat dalam G30S. Mari kita runtutkan dulu kejadian setelah G30S mengenai tanggapan Soekarno ini. Nah, yang pertama itu pengumuman Presiden atau Pangti ABRI pemimpin besar revolusi pada 1 Oktober 1965. Nah, di sini Soekarno itu mengatakan bahwa beliau ini sehat dan ia mengangkat Mayor Jenderal TNI Pranoto Rekso Samodra sebagai dalam melaksanakan tugas Angkatan Darat saat itu karena adanya kekosongan kekuasaan sementara. Lalu juga di situ Soekarno mengatakan bahwa masyarakat itu harus tetap tenang dan tetap bersatu gitu melawan apa yang terjadi. Lalu pada amanat Presiden Soekarno dalam sidang kabinet Bikora ini, Soekarno menegaskan bahwa Soekarno ini tidak terlibat atau tidak terpengaruh dalam Dewan Revolusi, yang mana Dewan Revolusi ini berkaitan dengan para PKI ini, lawan dari Dewan Jenderal yang dikatakan akan mengkudeta Soekarno. Nah, di sini ini Soekarno itu juga meminta rakyat untuk terus melawan Nekolim dan tetap mencanangkan revolusi Indonesia. Lalu pada perintah harian Presiden Soekarno 8 Maret 1966, Soekarno ini menginginkan bahwa seluruh rakyat itu taat dan percaya kepadanya, dan apabila ada yang tidak taat atau percaya kepadanya, maka dia tidak segan untuk menindaklanjuti kelompok atau orang tersebut. Lalu juga dia menekankan bahwa Nasakom itu suatu kenyataan yang objektif, sehingga Nasakom dapat menjadi dapat meningkatkan revolusi Indonesia, dan masalah G30S ini akan ditindaklanjuti untuk mendapatkan data-data sebenarnya, baik periode prolognya, fakta kejadian maupun epilognya. Lalu kemudian ada surat perintah 11 Maret atau Super Semar, yang kita ketahui bahwa di Super Semar ini Soekarno memberikan kepada Soeharto itu agar Soeharto dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, serta memberikan koordinasi pelaksanaan perintah panglima angkatan lain kepada Soeharto. Lalu pada selanjutnya itu ada pidato Presiden Soekarno di depan sidang umum 4 MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 atau yang disebut Nawaksara. Nah, di Nawaksara ini Soekarno menekankan mengenai pemimpin besar revolusi Indonesia serta tanggung jawabnya sebagai mandataris MPRS dan petinggi Panglima. Beliau juga menekankan mengenai pelanjutan pembangunan serta ekonomi perjuangan di Indonesia. Beliau juga menjelaskan mengenai hubungan politik dan ekonomi serta memberikan detailnya kepada DPR, dan beliau tetap mencanangkan mengenai demokrasi terpimpin. Nah, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Nomor 5 MPRS 1966 ini mereka memberikan tentang tanggapan majelis terhadap pidato Presiden yang berjudul Nawaksara tadi. Nah, MPRS ini kurang puas dengan tanggapan dari Presiden Soekarno. Oleh karena itu, mereka meminta pidato pelengkap dari Soekarno. Nah, selanjutnya Soekarno pun memberikan pelengkap pidato Nawaksara karena beliau sendiri belum menjelaskan mengenai G30S, ekonomi, dan kemerosotan akhlak moral yang Soekarno lakukan. Lalu di pelengkap pidato Nawaksara ini memang beliau menjelaskan, namun dari hasil musyawarah pimpinan MPRS ini ternyata pelengkapan pidato ini masih harus dilakukan maksudnya masih harus dimusyawarahkan gitu, dilakukan pertanggungjawaban. Namun MPRS ini bekerjasama dengan DPR GR mengenai persoalan nasional. Oleh karena itu, pada memorandum DPR GR mengenai pertanggungjawaban dan kepemimpinan Presiden Soekarno dan persidangan istimewa MPRS, di sini diberikan atau dijelaskan juga mengenai G30S, baik prolognya, saat kejadian, dan epilognya, serta kaitannya dengan Soekarno, juga tentang perekonomian dan Aulia. Ya, sudah selesai, Pak. 5 menit ya. Oke, silakan. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, seperti biasa, mahasiswa lain silahkan mulai memberikan komentar singkat, ditulis, dan dikirimkan langsung ke WhatsApp group, ditujukan kepada salah seorang presenter ya, tidak usah semuanya.
Oke, komentar saya ini adalah presentasi terakhir ya, karena minggu depan sudah habis dan harus mengumpulkan makalah lengkapnya. Jadi yang presentasi pada hari ini Anda hanya punya waktu 1 minggu untuk membuat makalah lengkap, dan mudah-mudahan saran komentar dari saya bisa diperhatikan dan diperbaiki dalam pembuatan makalah lengkapnya nanti ya. Secara umum komentar saya masih sama, jadi Anda masih belum menguasai masalahnya, belum bisa menganalisis, menjawab topik yang Anda pilih sendiri, karena yaitu salah satunya sumber-sumber standarnya kurang memadai, bahkan ada yang tidak pakai sumber ya, yang tidak ada sumber sama sekali, seperti siapa nih, Ajika ya, yang tentang Asian Games itu. Jadi membuktikan Anda bingung apa sumber standarnya tentang sejarah olahraga di Indonesia atau Asian Games ya. Jadi sangat penting ya menguasai sumber-sumber standar. Ada yang sudah menggunakan sumber tapi belum standar dan bahkan salah ya, salah membaca dan salah menulisnya ya. Saya akan tunjukkan di mana letak kekurangan Anda dalam memahami sumber ya, sebagai bahan penting untuk membuat makalah lengkap. Pertama, Odi ya, Odi de Jumapril. Oke, ini sudah judul sejarah ya. Jadi fokus Anda tuh adalah harus pada segitiga kekuasaan itu, analisisnya ya. Yaitu pada PKI di satu sisi, TNI AD di sisi lain, dengan Presiden Soekarno sebagai penengah, sebagai wasit. Harus begitu, konsisten. Jangan kemana-mana, deskriptif, nggak karuan, ya. Jadi tidak menganalisis sebab akibat. Jadi walaupun politiknya Nasakom, politik realnya bukanlah Nasakom, bukanlah kekuatan nasionalis agama komunis. Jadi yang dimaksud segitiga itu bukan nasionalis agama komunis, tapi adalah kekuatan PKI, TNI Angkatan Darat, dan Presiden Soekarno sebagai penengah. Harus gitu analisisnya. Ini ngomongin Nasakom kemana-mana, jadi kan nggak jelas ya. Nah, segitiga kekuasaan itu mulai berantakan, mulai goyah. Ini tidak dianalisis ya ketika Presiden Soekarno sakit pada tanggal 4 Agustus 65, bahkan pingsan. Pingsannya Presiden Soekarno, sakitnya Presiden Soekarno ini menimbulkan spekulasi baik bagi PKI maupun bagi Angkatan Darat. Ini kalau wasitnya meninggal, nanti pertandingan Persib dengan Persija gimana kalau wasitnya nggak ada? Oh, itu Bobotoh dengan Jackmania berantem pasti ya. Jadi untuk bisa memahami peristiwa G30S itu harus begitu. Kodi ya. Jangan segitiga tuh Nasakom, bukan Nasakom. Ini masalah pertarungan kekuatan antara PKI, TNI Angkatan Darat dengan Soekarno sebagai wasit. Ini wasitnya sakit. Bahkan kata dokter RLC Cina yang dibawa oleh DN Aidit, wah presidenmu kalau nggak meninggal pasti lumpuh. Itu analisis dokter Cina itu yang dibawa oleh ketua PKI ya. Nah, pastilah PKI panik ya. Kalau Soekarno nggak ada gimana ini? Makanya terjadilah peristiwa G30S. Jadi harus begitu ya analisisnya. Dan kemudian G30S itu bisa ditumpas oleh TNI Angkatan Darat, oleh pimpinan Angkatan Darat yang baru. Pimpinan Angkatan Darat yang baru menuduh PKI sebagai dalangnya, dan terjadilah pembunuhan besar-besaran terhadap pimpinan PKI, anggota PKI, atau orang yang dituduh PKI pada bulan Oktober, November, Desember 1965. Setelah itu dilanjutkan demonstrasi mahasiswa bulan Januari, Februari, Maret 66. Harus gitu kan analisisnya sampai 59 sampai 66. Sehingga keluarlah Super Semar. Jadi begitu Hodi ya, jangan kemana-mana, nggak karuan.
Memang sudah ada 5 sumber ya, tapi belum sumber standar itu. Jadi Anda karena itu nggak paham tentang apa yang dimaksud dengan segitiga kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Jadi Anda harus baca bukunya Herbert Faith. Itu jelas tuh Herbert Faith itu udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tulis ya, Herbert Faith, cari di Google. Judulnya juga Soekarno, PKI, Angkatan Darat. Jadi itu segitiga kekuasaan itu ya. Udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tuh oleh Sinar Harapan atau apa penerbitnya ya. Baca juga Daniel F. Lev tentang politik hukum di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Karena Anda menganalisis Presiden Soekarno, bacalah biografinya yang akademik ya, jangan dari siapa tuh yang lain, dari Cindy Adams. Cindy Adams itu biografi ditulis oleh seorang, bukan oleh seorang sejarawan. Jadi bacalah John Belled, itu biografinya Soekarno ya. Saya berulang-ulang ini menunjukkan sumber sekunder tapi nggak didengar ya. Jadi gimana generasi milenial nggak bisa mencari sumber standar ya. Dan untuk menunjukkan bahwa peristiwa G30S itu menurut Angkatan Darat didalangi oleh PKI, ya Anda harus baca karyanya Nugroho Noto Susanto dengan Ismail Saleh ini. Udah diterjemahkan tuh, jelas ya. Tentang G30S garis miring PKI. Kenapa G30S selalu pakai garis miring PKI? Itu merujuk pada karyanya Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh, dua-duanya militer ini ya, dari TNI Angkatan Darat. Tapi untuk bisa menggambarkan bahwa pertarungan segitiga itu tidak hanya melibatkan PKI, Angkatan Darat, termasuk Soekarno, tapi juga kekuatan asing, ada dukungan dari Amerika Serikat, ada dukungan dari Eropa Cina, ada dukungan dari Inggris. Anda harus baca bukunya John Rosa, Dalih Pembunuhan Massal, itu terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ya. Mahasiswa sejarah nggak paham judul-judul kayak gini dan belum membacanya, wah ketinggalan zaman Anda ya. Bahasa John De Rosa, Pretext of Dalih Pembunuhan Massal. Dan tentu Anda harus baca SNI, walaupun itu produk sejarah Orde Baru ya. Boleh diimbangi dengan IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, karena itu produk sejarah pada masa reformasi. Begitu Hodi ya, ini enggak, sinyalnya nggak kuat, terlempar, membacanya juga kurang betul ya. Jadi coba makalahnya harus begitu, harus fokus pada segitiga kekuasaan, bukan Nasakom ya, segitiga kekuasaan itu. Tapi tadi berikutnya Azka Berobani, Azka nulis judul aja nggak betul ya, gimana itu? Kisah di balik Asian Games Jakartanya itu Jakarta lama, gimana tuh maksudnya ya? Jadi kalau mau kisah judulnya lama-lama semua, ini nulis Jakarta aja pakai DJ ya. Jadi termasuk tadi walaupun sudah dijelaskan ya. Jadi kalau Anda membahas Asian Games, ya memang ini benar-benar ya terlalu singkat ya, hanya satu bulan atau apa, dan ya benar-benar kisah. Anda tuh tidak menganalisis baru kisah Asian Games ya, belum kajian sejarah. Hanya deskriptif, terlalu umum, kurang fokus ke Asian Games-nya sendiri. Kemudian itu menyebutkan istilah belum paham sejarah ya, Orde Lama, SUGBK. Walaupun tadi Anda menjelaskan, ya pada zamannya memang bukan SUGBK namanya. Anda harus nulis yang sesuai pada zamannya. Pada zamannya Senayan, Gelora Senayan. Jadi Gelora Bung Karno itu gara-gara anaknya Soekarno, Megawati, jadi presiden. Jadi sekarang itu istilah sekarang ya. Jadi pada tahun 60-an ketika Asian Games berlangsung, ya bukan Gelora Bung Karno namanya. Gelanggang olahraga Senayan saja ya. Istilah Orde Lama Anda termakan oleh propagandanya Orde Baru ya. Jadi ini mata kuliah ini kan namanya bukan Orde Lama kan, bukan sejarah Orde Lama kan. Jadi jelas mata kuliah ini namanya demokrasi liberal, demokrasi terpimpin. Jadi kalau tahun 59 sampai 68 itu yaitu demokrasi terpimpin, bukan Orde Lama ya.
Buktinya Orde Baru walaupun sudah lama tetap aja dipanggilnya Orde Baru ya. Jadi Anda jangan termakan oleh pemahaman sejarah Orde Baru yang melabel pemerintahan Soekarno itu sebagai Orde Lama. Demokrasi terpimpin saja ya. Masalah peserta, masalah prestasi atlet Indonesia, walaupun Anda hanya menyebut ranking kedua ya, ranking ke-1 yang Jepang, harusnya dianalisis. Terus fokus Anda kan tentang Asian Games, bukan tentang yang lain-lain, bukan tentang bangunan Uni Soviet, infrastruktur apa itu. Jadi misalnya masalah peserta, mengapa Indonesia tidak menyertakan Taiwan dengan Israel? Harus dianalisis sebab itu menimbulkan sanksi nanti pada Indonesia ya. Walaupun Indonesia punya hujah, mengapa tidak mengundang atlet Israel dan Taiwan? Itu konteksnya Anda harus analisis. Ya. Kemudian siapa saja atlet Indonesia yang berprestasi? Karena Anda kan sedang analisis Asian Games nih, bukan tentang politik atau pembangunan infrastruktur ya. Walaupun sepatutnya Anda tadi menyebutkan D. Suprayogi. D itu Dadang gitu ya, itu orang Sunda. Ini perwira dari Siliwangi ini ya, orang Bandung nih. Harusnya dianalisis mengapa Dadang Suprayogi letkol atau kolonel dari Siliwangi yang dipercaya untuk pembangunan infrastruktur Asian Games. Ini menunjukkan bahwa pada zaman demokrasi terpimpin memang tentara Indonesia berdui fungsi. Asian Games saja bisa sukses itu karena mempercayakannya pembangunan infrastrukturnya kepada Dadang Suprayogi ya. Jadi harus begitu konteksnya, ngait Asian Games dengan yang lain, tapi fokus Anda pada Asian Games-nya ya. Nah, karena Anda kebingungan ya, nggak tahu sumber sejarah apa yang harus digunakan ketika membahas Asian Games. Jadi sama, ini karena demokrasi terpimpin, Anda harus baca karya Daniel F. Lev ya. Tadi Herbert Faith, pertarungan segitiga Soekarno PKI Angkatan Darat ya. Biografinya Soekarno harus dibaca tuh, John D. Led ya. Saya heran kenapa mahasiswa Indonesia nggak membaca biografi tokoh ya. Jadi untuk bisa memahami tokoh Anda harus baca biografinya. Untuk bisa memahami siapa Andi Suwirta, Anda harus baca biografi saya. Tanpa itu kemana-mana ngomongnya ya. Jadi nanti kesimpulan Andi Suwirta adalah tokoh campuran dari Bugis dan Bali. Mereka kan jadi ngaco karena tidak membaca biografi saya. Andi Suwirta gitu ya. Jadi memahami Soekarno juga nggak paham karena nggak membaca biografinya John D. Led ya. Coba cari sejarah sumber standar tentang sejarah olahraga di Indonesia termasuk Asian Games. Mungkin sudah ada disertasi, tesis atau doktor ya. Disertasi atau skripsi bahkan ya. Tentu Reclap tetap harus dibaca, ini buku standar yang umum ya. SNI juga saya pikir menyinggung tentang Asian Games ya. Bahkan kita punya TVRI itu gara-gara Asian Games, karena TVRI didirikan 1962 bersamaan dengan Asian Games. Jadi itulah TV satu-satunya di Indonesia sampai runtuhnya Orde Baru. Ketika G30S, Pak Harto memanfaatkan tuh TVRI. Tayangan inilah para korban kekejaman PKI. Jenajah para jenderal diangkat. Nah, itu peranan TVRI itu sebagai media massa ya, satu-satunya. Dulu belum ada TV yang lain ya. Tentu SNI, IDAS harus dibaca juga. Begitu ya, Azika, Anda karena sumber-sumbernya nggak jelas, jadi kurang fokus pada Asian Games-nya, malah kemana-mana ininya analisisnya atau kisahnya. Ini bukan kisah, Anda harus analisis ya, harus menjelaskan cukup komprehensif tentang Asian Games ini. Berikutnya Denis Firmansyah, sama juga nih Denis ya, walaupun sumber-sumbernya sudah ada 5 sumber, tapi nggak jelas ini yang mau dibahas tuh. Kalau lihat sumber-sumbernya itu sumber-sumber termasuk artikel saya ya. Ini apakah mau konfrontasi Indonesia menurut buku teks sejarah atau konfrontasi Indonesia Malaysia menurut para sejarawan? Nah, itu belum jelas Anda ya.
Akhirnya nggak kemana-mana karena penjelasannya tidak menurut para sejarawan, tidak menurut buku teks. Jadi kalau artikel saya menurut buku teks itu beda. Peristiwa sejarah menurut buku teks SMA dengan peristiwa sejarah menurut buku teks sejarawan, penelitian sejarawan, termasuk konfrontasi Indonesia-Malaysia ya. Jadi walaupun judulnya sudah judul sejarah, tapi hanya deskripsi, penjelasannya kurang analisis sebab akibat terlalu umum. Ya. Belum memberikan perspektif yang baru karena sumber-sumber sekundernya, sumber-sumber standarnya belum dipahami. Ya. Yang Anda jelaskan itu seolah-olah konfrontasi Indonesia-Malaysia itu hanya dua negara saja. Tidak. Tidak hanya Indonesia yang tidak setuju dengan pembentukan Malaysia, Filipina juga tidak setuju. Sebab bagi Filipina, Sabah itu wilayah Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu adanya di Filipina Selatan, di Mindanao. Jadi jangan memandang Indonesia itu agresif dan tidak setuju dengan Malaysia. Filipina lebih tidak setuju sampai sekarang bahkan kalau Filipina tetap Sabah itu wilayah kami. Kalau Indonesia udah nggak ada masalah sekarang dengan Malaysia kecuali masalah klaim budaya ya, Reog, Ponorogo, apa rendang segala macam itu elementer lah. Tapi kalau Filipina substantif itu sampai sekarang dia bilang wilayah Sabah itu masih wilayah Kesultanan Sulu dan masih milik Filipina. Nggak paham ya karena sumber standarnya nggak dipakai dan tidak berusaha dibandingkan atau dijelaskan mengapa Indonesia ingin mengganyang Malaysia itu harus Anda kaji dibandingkan. Ini tidak lepas dari Trikora, cara kita membebaskan Irian itu cukup sukses. Yang ingin dilanjutkan dengan bagaimana kalau juga operasi Trikora itu diterapkan pada Dwikora di Malaysia. Walaupun tidak sesukses Trikora di Irian ya, itu tidak dianalisis, tidak dijelaskan. Termasuk akhir konfrontasi nggak jelas ya. Jadi akhir konfrontasi Indonesia Malaysia itu berakhir dengan sendirinya aja karena Presiden Soekarno-nya digulingkan oleh Angkatan Darat oleh Letnan Jenderal Soeharto. Nanti Angkatan Darat memperbaiki hubungan dengan Malaysia. Begitu juga dengan Filipina. Filipina juga akhirnya mengakhiri konfrontasi karena Presiden Makapagalnya digantikan oleh Ferdinand Marcos. Jadi harus begitu cara menganalisis, cara menjelaskan akhir konfrontasi ya, bukan kemana-mana, nggak jelas Denis ya ininya. Jadi mungkin kalau tidak ada pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, konfrontasi jalan terus ya. Termasuk dari Presiden Makapagal ke Ferdinand Marcos. Sekarang Denis tahu kan anaknya Marcos jadi presiden kan di Filipina sekarang, Bongbong Marcos ya. Sayang Tommy Soeharto nggak jadi presiden di Indonesia ya, harusnya dia menggantikan Pak Harto karena dia Filipina Marcos tuh kayak Pak Harto. Jadi Bongbong memanfaatkan kampanyenya seperti Pak Harto, penak zamanku toh, kepenak zaman Marcos toh, iya akhirnya orang mendukung Bongbong Marcos ya. Oke, jadi 5 sumbernya itu masih sumber apa? Belum memahami sepenuhnya konfrontasi Indonesia. Anda harus baca sumber standar tentang konfrontasi Indonesia itu Jamie Mackey. Coba. Ini ilmuwan politik dari Australia. Cari di Google tuh Mackey tentang Indonesian-Malaysian dispute ya, konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dari perspektif Indonesia, tapi akademik harus baca Sujati Jiwandono, Konfrontasi Revisi Time. Ini diterbitkan P3S ya. Saya sudah membacanya sejak mahasiswa ini. Yang kayak gini ya. Perspektif Malaysianya harus baca Nik Mahmud ya. Nik Mahmud, Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Karena ini menyangkut Presiden Soekarno, lagi-lagi bacalah biografinya Presiden Soekarno yang akademik dari John Delage.
karena menyangkut juga Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman Putra, baca biografinya Tunku Abdul Rahman Putra oleh Ramlah Adam. Ketik ya, Denny coba Ramlah Adam tentang biografi Tunku Abdul Rahman Putra gitu di Google. Jangan, kita hidup sudah di zaman internet ya, masa nggak bertanya ke Google? Kalau Anda ngetik di Google nama saya, itu akan muncul karya-karya saya. Tidak hanya karya ya, foto segala macam saya ada di situ. Jadi sebenarnya generasi milenial nggak kesulitan mencari sumber standar kalau Anda kreatif dan mau berusaha ya. Untuk memahami sejarah Indonesia modern, tentu harus baca Reclap. Sejarah Malaysia modern harus baca Barbara nih ya. Ini bukunya Leo Andaya Barbara ini ini merupakan buku standar Malaysia modern seperti bukunya Reclap tentang Indonesia ya. Tentu Anda harus baca juga SNI, IDAS sebagai buku sejarah standar produk Orde Baru dan produk reformasi. Begitu Denis ya, supaya paham tentang konfrontasi Indonesia Malaysia dan memberikan perspektif yang baru lah ya. Jadi jangan menyalahkan Indonesia, termasuk ini nih. Coba Denis bilang Soekarno tidak setuju dengan pembentukan Malaysia karena masalah Sabah dan Sarawak. Jadi nggak paham ya Denis ya. Ya, pembentukan Federasi Malaysia itu awalnya akan terdiri dari Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak, 5 tuh. 5 negara, gabungan 5 negara federasi. Pada saat akhir 63 Brunei nggak mau bergabung. Harusnya dianalisis tuh. Karena masalah minyak. Brunei kan kaya minyak, kata orang Brunei, pemimpin Brunei, Kak Sultan Brunei, kalau bergabung dengan Malaysia nanti minyak kami habis. Dan Raja Brunei, Sultan Brunei belum tentu bisa jadi yang di Pertuan Agong. Harus begitu analisisnya ya. Itu dalam buku-buku standar dikemukakan tuh yang kayak gitu. Singapura hanya bertahan 2 tahun. 63 bergabung dengan Malaysia, 65 merdeka keluar dari Malaysia sampai sekarang. Ya, jadi jangan hanya bicara Indonesia aja konfrontasi, enggak, memang pelik pembentukan Malaysia itu. Nah, Sabah Sarawak dalam pandangan Presiden Soekarno silahkan bergabung dengan Malaysia, tapi kata Soekarno harus direferendum dulu penduduknya apakah mau bergabung dengan Malaysia atau ingin merdeka gitu. Nah, ini masalahnya referendumnya belum dilaksanakan, sudah dideklarasikan kemerdekaannya. Bukan 31 Agustus. Denis ya, salah lagi. Kalau 31 Agustus itu hari kemerdekaan Semenanjung Tanah Melayu. Kan Malaysia merdeka Persekutuan Tanah Melayu itu 31 Agustus 57. Tapi kalau kemerdekaan Malaysia yang 63 itu 16 September. Begitu ya, jadi fakta yang faktual saja tidak paham. Jadi sebelum hasil referendum rakyat Sabah Sarawak diumumkan sudah dideklarasikan 16 September 63, itu yang Soekarno marah. Jadi Tunku sudah ingkar janji dengan tentang deklarasi Filipina, deklarasi Manila, karena dalam deklarasi Manila setuju, oke. Mau diadakan jejak pendapat dulu, apakah rakyat Sabah Sarawak mau menyertai Malaysia atau tidak. Gitu ya, kalau Anda baca buku-buku standar nih pasti analisisnya begitu ya, karena mungkin tidak jelas mau peristiwa konfrontasi menurut sejarawan atau menurut buku teks, jadi Anda bingung sendiri. Terakhir, Aulia ya, ini sebenarnya kalau Anda memahami pertarungan segitiga yang tadi saya jelaskan kepada Kodi, harusnya paham ya. Jadi Soekarno dan gerakan 30 September. Jadi
tesis Anda tuh, analisis Anda tuh, Aulia, harus mampu membuktikan atau menunjukkan apakah Soekarno terlibat dalam gerakan 30 September. Harus begitu. Bukan cerita kemana-mana, nggak fokus ya, tidak karuan. Jadi Anda kan dalam PowerPoint-nya, benarkah Soekarno terlibat dalam G3065? Tidak dijawab ya, malah ngomongin kemana-mana. Dan banyak buku sumber yang menunjukkan bahwa Soekarno terlibat dalam gerakan, dan buku sumbernya standar, itu yang harus Anda baca ya. Jadi Anda dalam PowerPoint-nya, benarkah Soekarno terlibat? Ya, tidak dijawab, tidak dianalisis ya. Jadi penjelasannya kronologis, ya, deskriptif, tidak analisis sebab akibat, termasuk tidak mampu menggambarkan pertarungan segitiga tadi. Anda malah mengutip pernyataan presiden bukannya tentang pertarungan segitiga ya, malah Soekarno baik-baik saja mengangkat Pranoto sebagai Menpangan. Apa Anda nggak paham sejarah ya? Jadi ketika ditanya dalam Nawaksara itu oleh MPRS, Bapak Presiden coba ceritakan tentang G30S. Soekarno bilang ada 3 faktor penyebabnya. Walaupun jawaban dia politis ya. Harusnya 3 faktor ini pertarungan segitiga nih. Jadi PKI, Angkatan Darat dengan Soekarno. Kan kalau pertarungan segitiga begitu. Tapi Soekarno dalam Nawaksara bilang ada 3 faktor. 1, keblingernya pimpinan PKI, kata Soekarno. Betul tuh ya. Karena PKI kan mendengar Soekarno sakit, kalap mereka ya. Sampai DNID harus membawa dokter Cina untuk menganalisis kesehatan presiden. Jadi kata Soekarno, keblinger itu pimpinan PKI, sehingga terjadi peristiwa G30S. Yang kedua, kata Soekarno, ada oknum tidak bertanggung jawab dari tentara. Betul. Karena yang melaksanakan operasi G30S kan Letkol Untung, Letkol Latif, Brigjen Suparjo, orang tentara tuh, bukan sipil tuh ya. Betul. Nah, hanya yang ketiga yang ngaco ya. Jadi kata Soekarno, ini permainan ekolim. Ya, ekolim betul, memang Amerika Serikat, Inggris mendukung. Tapi kan bukan itu yang segitiga tuh. Harusnya saya sendiri terlibat gitu. Karena Soekarno sendiri kan terlibat dalam G30S. Komandan G30S kan pengawal pribadi dia, Letnan Kolonel Untung. Jadi itu yang memberatkan, dan banyak orang mengatakan Soekarno memerintahkan Letkol Untung untuk membereskan para jenderal yang tidak setia kepada dia. Yang, nah tadi kaitannya dengan siapa tuh? Dengan Denis ya, tidak mendukung konfrontasi Indonesia-Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia itu yang mimpin bukan Angkatan Darat, tapi Angkatan Udara, Omar Dhani. Operasi-operasinya banyak yang gagal. Nerjunin pasukan payung. Denis ya, dicatat nih ya. Angkatan Udara nih. Nerjunin pasukan payung di Semenanjung, Tanah Melayu, di perbatasan Sabah Sarawak. Oh, parasutnya tuh Maruka. Parasutnya tidak terbuka. Banyak yang korban. Menunjukkan Angkatan Udara tidak cakap dalam melaksanakan Dwi Kora, konfrontasi terhadap Malaysia. Jadi Angkatan Daratnya tidak sepenuhnya mendukung, karena itu Soekarno sangat marah dan terjadilah peristiwa ini ya. Dan ketika Soekarno tahu Angkatan Daratnya meninggal, ini banyak mahasiswa yang nggak care gitu. Soekarno bilang, itu peristiwa kecil lah. Itu riak kecil dalam sebuah gelombang revolusi yang hebat. Coba. Di mana-mana Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, nggak ada jenderal yang terbunuh. Ini dalam satu malam 6 jenderal terbunuh. Soekarno bilang itu biasa, kecil itu. Jenderal Malabi dari Inggris yang terbunuh di Surabaya, marah Inggris itu ya. Dibombardir itu arek-arek Surabaya yang bonek itu ya. Satu jenderal tuh, Brigjen Malabi. Ini 6
jenderal dalam satu malam, wajarlah karena itu TNI Angkatan Darat marah, nanti membunuhi orang-orang PKI tadi selama 3 bulan itu ya, Oktober, November, Desember 65, sehingga korban 500 orang, 500.000 sampai 1 juta orang. Karena terbunuhnya 6 jenderal dalam satu malam. Ketika para jenderal itu jenazahnya mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama dengan peringatan Hari ABRI 5 Oktober 65. Aulia ya, dengar Aulia ya. Soekarno nggak hadir Aulia. Coba Aulia, kalau anak saya menikah, atau anak saya dihitan, anak saya menikah, anak saya meninggal, Aulia nggak menghadiri pemakaman pernikahan atau kematian anak saya. Berarti Aulia nggak punya simpati pada saya. Ini 6 jenderal dimakamkan, Soekarno nggak hadir karena tadi sikapnya kecil, itu peristiwa kecil dalam riak gelombang samudra revolusi yang hebat. Jadi orang bilang ini Soekarno ini jangan-jangan terlibat ini ya. Kok nganggap sepele peristiwa terbunuhnya 6 jenderal. Ditambah lagi tanggal 1 Oktober malah ada di Halim. Ngapain dia ada di Halim? Halim itu pusat perancang G30S. Letkol Untung ada di situ, Kolonel Latif ada di situ, Brigjen Suparjo di situ. Ngapain Soekarno pergi ke Halim? Ke Pangkalan Angkatan Udara tidak dianalisis karena Aulia nggak paham. Padahal pertanyaan dalam slide-nya sudah bagus. Benarkah Soekarno terlibat dalam G30S? Itu yang harus Anda jawab ya. Anda kemana-mana karena tidak menggunakan sumber standar. Menggunakan biografi Soekarno pun salah. Malah membaca biografinya Cindy Adams. Cindy Adams bukan sejarawan. Dia wartawan cantik dari Amerika, mungkin mata-mata dia anggota CIA ya. Lihat video-video Soekarno dengan Cindy Adams. Soekarno kan senang wanita cantik. Dia bilang saya hanya mau dituliskan biografi saya oleh seorang wanita cantik. Wah, Amerika Serikat pinter lah kalau dalam soal itu ya. Kirim wanita cantik Cindy Adams. Cindy Adams nggak banyak cerita tentang G30S. Ini buku diterbit tahun 65. Jadi nggak banyak cerita tentang G30S. Dapat info apa Anda dari bukunya Cindy Adams? Jadi kalau membaca biografinya Soekarno, baca karya akademisi John Deleage, itu harus Anda baca, bukan Cindy Adams ya. Apalagi bukunya Andi Suwirta, nggak ada kaitannya dengan Soekarno. Ada sumber yang aneh, ini nih. Aulia, saya tanya ya, di mana anehnya nih menurut Anda? Biar paham Anda ya, ada sumber menyebutkan Soekarno 2019 ya. Bung Karno Nawaksaram, Nawaksaram. Dengan G30S. Di mana enggak logisnya atau enggak kredibel lah sumber ini coba. Selain salah Nawaksaram, nulis Nawaksaram, di mana? Yang aku juga sedikit bingungnya kan Soekarno perasaan gak nulis ini gitu ya. Tapi di sini tuh emang ditulis. Yang ngapain Anda sendiri ragu malah kemudian menggunakan mencantumkan, kan aneh itu. Ya. Jadi dilihat dari sisi kronologinya aja udah nggak nyambung itu. Ya. Bukan masalah ragu Soekarno menulis. Kalau itu menulis, Soekarno tidak menulis berdasarkan kronologi sejarah. Kan harusnya Bung Karno G30S dulu, baru Nawaksara gitu. Ini Bung Karno langsung Nawaksara. Jadi kan sama dengan menjelaskan Aulia, tiba-tiba jadi mahasiswa, baru kemudian jadi anak TK, kan gitu. Jadi tidak kronologis itu. Harusnya kan Bung Karno G30S dulu, baru Nawaksara. Jadi Anda sendiri tidak kritis ya. Tidak tahu mana sumber standar, mana sumber yang sepatutnya aksesori saja. Ini harus baca nih ya buku-buku standar nih tentang Soekarno nih ya, John Deleage harus Anda baca. Ini buku terbitkan Sinar Harapan tahun 85, Anda belum lahir. Saya mahasiswa sejarah seperti Anda waktu itu sudah baca buku ini. Ya. Anda kemudian untuk menunjukkan bahwa Soekarno
memang terlibat dalam gerakan 30 September, Anda harus baca nih 2 buku ini nih. Anthony Sidek, File Soekarno, riwayat keruntuhan Presiden Soekarno. Jadi gara-gara G30 ini Soekarno memang perlahan wibawanya pudar, kekuasaannya pudar, akhirnya nanti diganti oleh Presiden Soeharto. Jadi Anthony Sidek bilang, memang Soekarno terlibat. Dia memerintahkan Letkol Untung untuk membereskan para jenderal. Dia juga tidak bersimpati dengan terbunuhnya para jenderal. Dia pergi ke Halim. Dia selalu melindungi PKI dan para pemimpinnya. Bahkan dia membuat pidato yang sering dikutip oleh mahasiswa sejarah dengan interpretasi yang salah. Jas merah. Itu memang pidato Soekarno, tapi judulnya aja jas merah. Merah kan lambang komunis kan. Jadi dalam pidato jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah itu, Soekarno memuji-muji peranan PKI, membela PKI yang berjasa dalam pergerakan nasional dan revolusi Indonesia. Itu yang TNI Angkatan Darat dan orang Islam marah. PKI boro-boro berjasa dalam peristiwa Madiun aja menusuk kita dari belakang. Jadi, tapi masih sejarah kan sekarang nggak paham dengan tanpa pertimbangan. Ingat jas merah, ya jas merah berarti Anda membela PKI sebenarnya ya. Harus baca bukunya Anthony Sidek, ya. Kemudian Victor Fick, peristiwa 1 Oktober itu analisisnya, bahkan kalau Victor Fick tidak hanya menganalisis keterlibatan Soekarno, menganalisis keterlibatan Mao Zedong, pemimpin komunis Cina yang juga mendukung Dien Aidit dan PKI di Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan daripada direbut nanti oleh Angkatan Darat. Ya. Kita boleh ya tanya ke Google ya. Anthony Sidek, Victor M. Fick, John Deled ya. Nah, karena melibatkan juga Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengganti Presiden Soekarno, berkali-kali saya menganjurkan Anda baca biografinya Soeharto yang ditulis oleh Robert Elson. So, ya, jadi kalau saya menyebutkan seperti ini, mahasiswa sejarah tuh cari di Google, baca. Kalau terus-terusan nggak dengar, nggak ada usaha untuk mencari, Anda salah masuk jurusan ya, nggak paham tentang sejarah para tokoh. Penting memahami tokoh itu dengan cara membaca biografinya secara akademik ya. Jadi kalau untuk memahami Soekarno, Aulia jangan baca Sidedem, nanti isinya puji-pujian doang, itu Soekarno itu seperti malaikat gitu ya. Tapi kalau baca John Deled akan kelihatan apa kekuatan Soekarno, apa kelemahannya secara komprehensif. Sama membaca biografinya Soeharto, jangan dari Ramadan KH dengan D Dwi Payana, nanti Soeharto itu seperti malaikat gitu, putih semua ya. Jadi kalau Robert Elson sangat komprehensif dari berbagai segi analisisnya. Anda harus baca juga biografinya Abdul Haris Nasution sebagai ketua MPRS yang menurunkan Presiden Soekarno, jenderal yang lolos dari G30S, ya. Hubungannya yang didasarkan atas benci tapi rindu dengan Soekarno. Nah, itu harus dibaca biografinya atau autobiografinya Nasution, memenuhi panggilan tugas. Ya. Tentu harus baca juga SMP dan tidak. Ya. Jadi komentar saya dari penampilan mahasiswa sejarah pertama sampai terakhir ya. Untuk bisa memahami topik sejarah, judul sejarah, memang Anda harus menguasai sumber-sumber standarnya. Ya. Ya, tanya ke atau Google, sumber standar tentang revolusi Indonesia, sumber standar tentang demokrasi terpimpin, sumber standar tentang G30S, sumber standar tentang keterlibatan Soekarno dalam G30S, sumber standar tentang keterlibatan Jenderal Soeharto dalam G30S. Itu sudah banyak studi-studi yang mengkaji tentang itu yang dilakukan oleh para sejarawan dan para ilmuwan sosial. Sumber standar tentang Asian Games. Jadi saya selalu bilang, sejarawan Indonesia itu punya kepakaran masing-masing. Dan itu harus diketahui oleh mahasiswa sejarah. Kepakaran para sejarawan yang mengkaji
satu peristiwa atau satu masalah sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Saya pikir itu mudah-mudahan makalah lengkapnya memperhatikan kritik, saran, komentar dari saya. Minimal sumber-sumber standarnya itu harus dicari ya. Dan cara menuliskannya harus betul ya. Ingat, saya ulangi lagi ya, mudah-mudahan tidak pada bolot ya. Kalau sumbernya dari buku, judul bukunya dicetak miring ya. Kalau pengarangnya 3 orang, tulis semua pengarangnya. Kalau 4 orang, boleh ditulisnya pengarang pertama ditambah et al. Ya, jangan DKK ya. DKK nggak ngerti nanti. Orang Malaysia, orang Singapura, orang luar negeri nggak mau DKK teh. Jadi kalau sumbernya dari artikel dari jurnal, jangan artikel jurnal yang cetak miring, tapi nama jurnalnya yang cetak miring ya. Kalau sumbernya dari tesis, dari skripsi, dari disertasi, jangan judul skripsi, judul tesis, judul disertasinya yang cetak miring, tapi skripsi sarjana tidak diterbitkan, itu yang cetak miring. Tesis magister tidak diterbitkan, itu yang dicetak miring. Disertasi doktor tidak diterbitkan, itu yang cetak miring. Oke, saya sudah menyampaikan ya saran-saran ini. Kalau dalam makalah lengkapnya masih bolot, tidak memperhatikan, tidak mendengar, dengan sangat menyesal saya kurangi skor penilaian tata cara penulisan karya ilmiahnya, termasuk menuliskan daftar pustaka ya. Harus betul. Oke, saya pikir itu saja pertemuan, saya pikir terakhir ya, karena minggu depan kan pengumpulan makalah lengkap. Nanti akan ada info apakah saya memberikan kuliah terakhir atau cukup dengan mahasiswa mengumpulkan makalah lengkap melalui email. Nanti saya share informasinya di WhatsApp group. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Insya Allah jumpa lagi minggu depan dengan informasi yang baru akan saya sampaikan, akan saya share dalam WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh lihat ya.